Kita sebagai seorang suami punya tanggung jawab beban di dunia pertama. Berarti jangan sampai anak dan istrimu itu kekurangan dalam konteks masalah sandang, pangan, dan papan. Ya sak mampunya awakmu, sak mampunya jatah yang diberikan terhadapmu untuk anak dan istrimu. Tapi nafsu kadang-kadang, betul kadang-kadang selalu menanamkan di dalam hati kita itu tidak qanaah. Pertama kita sudah nikah, sudah punya anak, nggak punya rumah, kita kos. Dalam hati itu mesti kerja mapan sudah cukup buat bayar kos, cukup dari hasil kerja kita. Anak dan istri juga tidak sampai kekurangan. Walaupun tiap hari itu nasi jagung, jangan lodeh iwak kelodok. Sing penting kan gak sampai kaliran cukup. Nafsu masuk. Ini kalau punya rumah sendiri itu kan jo enak. Anak istriku tiap hari tidak kelotok terus. Bisa suatu saat beli sayuran capcay. Iya. Bisa tuku bakso juga ya. Lewis malai. Dan itu Allah pun nuruti. Bersamaan dengan itu nafsu kita masih terus mantau kita terus. Gampangannya nafsu melok ndonga cak, ndongakno sampai ndang punya rumah. Nggak taunya itu jebakan. Ini ahli hijab mesti pak kakak. Kalau ahli syuhud beda lagi. Nanti ada dua kategori ahli syuhud. Tinggal melihat posisi ahli syuhud itu ada di mana. Ada di fana, ataukah di kamil, ataukah di bakok. Bapak Ibu sudah dikasih Allah rumah, sak kuncinya sepi sekalian. Loh, akhirnya hasil kerja kita kan bisa untuk beli yang lebih enak lagi gitu loh. Itu manusia loh Bu, Pak. Itu manusia semuanya seperti itu. Tanggung jawab beban kita di dunia ini sebagai seorang suami terhadap anak dan istri seperti itu. Ada yang dibalik loh di Indonesia itu, istri yang kerja, suami yang anil-anil burung. Ada yang seperti itu. Ada. Istrinya yang kerja. Itu di mana Pak? Adatnya di Bali. Adat sana. Walaupun kau jadi orang Bali, walaupun kau jadi orang Jawa, suku apapun, kalau agamamu Islam, kau sebagai seorang suami wajib membebaskan istri kamu untuk tidak kerja. Kamu yang harus bekerja. Itu jikalau kondisinya memungkinkan. Memungkinkan. Semuanya kan ada kecuali Pak. Kecuali lah jenengan iku sudah coro tenaga sudah enggak kuat dan lain sebagainya, bisa nyawiri tok, akhirnya jadi dukun gitu. Kak dukun loh, bahasa dukun itu kok ya sok kesarun, jadi sang penolong. Nah, penolong orang lain ya. Jadi air didoain, dikasihkan yang sakit, Allah kasih sembuh lah. Kecuali nah, ini adalah beban kita sebagai seorang suami di dunia. Tetapi satu hal yang banyak suami yang tidak paham, bahkan mengabaikan tanggung jawab yang ada kaitannya dengan ukhrawiyah, akhirat.
Ini kalau ahli syuhud paham sudah. Akhirnya anak dan istrinya diarahkanlah hatinya untuk hanya menyembah kepada Tuhan. Mesti diarahkan. Ini tanggung jawab sampean. Di akhirat itu tanggung jawab kita sebagai seorang suami hanyalah mengarahkan, mengajak supaya anak dan istri itu betul-betul melaksanakan ajaran dan perintah secara ukhrawiyah, yaitu ani'budullaha wajtanibut taghut. Mengarahkan ruhaniyah hanya menyembah, hanya mengabdi, hanya bersaksi, hanya beriman pada paham? Hanya pada kasep. Itu aja. Wajtanibut taghut. Dan melarang pada istri dan suami, ruhnya, hatinya untuk mengikuti tauhid, iman pada selain itu. Hanya itu. Ringan Pak nggih? Telekmu ringan. Kadang malah dicelatu dicelatu. Ngaji sik tas ae wis wani nutur. Aku iki pondokan ngono. Paham tentang kitab, paham tentang Quran, paham tentang hadis, macem-macem. Kamu iku kok tak selametno gelandang-gelandang. Wis susah awak dhewe nek bondo apa? Bondo dengkul ngene wis. Bondo dengkul ya seperti itu. Ya wis, ya sudah. Kalau memang anak istrimu itu tidak mau, yang penting Anda sudah mengarahkan. Malah kadang gitu itu malah istri yang menjadi pemimpin tentang akhirat. Kadang-kadang ayo ngaji nang Jawa Baru maneh tak pegat namun. Aduh kejemirek. Dia nggak tahu kalau di hadapan dia itu intan yang paling mahal, mutiara yang berharga. Nggak tahu. Tapi dia campakkan, lah piye to Pak? Masa bisa melihat intan? Lah wong yang menyeliputi intan ikut tai. Dia si suami melihat tainya, jadi nggak bisa melihat intan. Mestinya tainya disisih nasi, disingkirkan, dicucikan, baru kelihatan intannya. Mengapa dia mengatakan itu tai? Karena keluarnya dari silite silite ayam. Sesat iku, jari guruku iku sesat. Jangan kau ikuti. Heta, bagaimana kita dianggap sah makola kita terhadap sesuatu yang sesuatu tidak pernah kita tahu. Nggak sah Pak, di mata Allah batal. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kembali kepada materi. Nafsu lebih mudah minta bagian ketika saat takdir enak daripada takdir tidak enak, alias nafsu susah itu masuk di dalam takdir yang gak enak, alias qobdi, mohon maaf, untuk minta bagian terhadap golongan ahli syuhud. Fakot hanya satu. Nomor dua, sebagai motivasi kita yang kumpul di sini macam-macam tingkat ekonominya, lagi toh.
macam-macam tingkat ekonomi kita Bapak Ibu. Khusus saya kasih motivasi, saran bagi kita yang di posisi ekonomi menengah ke atas, waspada. Dari makalah ini, nafsu gampang minta bagian di posisi Anda, gampang. Bentuk kewaspadaan sampean itu bagaimana? Istilah orang, wajib kuda-kuda sebelum tarung, wajib membawa payung sebelum hujan. Kita kembali kepada Al-Quran yang dikatakan sebagai pengikut Rasulullah yang selalu dalam jalur rahmati Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Posisi Anda di manakah? Situasi Anda di manakah? Beliau-beliau itu selalu meletakkan hati dalam zikir, meletakkan hati dalam zikir. Udah itu aja. Kita tinggal memegang zikir aja, memegang zikir pada Allah, hanya itu. Khatal yakin sampai akhir hayatmu. Bahasa syariat, sampai kau pindah alam. Kalau sudah pindah alam, gak mungkin kamu itu gak selalu jadi satu sampai Allah. Enggak, selalu jadi Allah, karena penghalangnya sudah tidak ada. Di dunia penghalangnya macam-macam. Kalau sudah isdet, lepas sudah. Katanya Bang Haji, bebas aku bebas. Sisu aing niku tanggal 6 bahlah ngajine sampai jam 3. Sing ahli nyanyi silahkan menyanyi, monggo, tapi ojo lali sawerane. Relatif Pak, nyawer itu gak harus 50 atau 20, 1000, 2000 padha ae. Enggak, sing pentingnya nyawer. Dene sungkan 2000 ya diwadahi amplop ngono. Nanti cek kaget pemukule. Piro Cak? 2000. Ndak, nek orang Jawa Timur itu loman-loman kok. Loman-loman. Wis, Bapak Ibu hadirin, itu yang perlu kita waspadai, khususnya kita yang di posisi ekonomi menengah ke atas. Kalau ekonomi menengah ke bawah, jenengan ahli suhud tambah penak. Untuk selalu hati pada Allah, justru itu dalam keadaan aman. Lah sing ekonomi menengah ke atas nginyun sewu, apalagi nyar-nyaran duwe motor. Hehe. Dilak-diluk korden dibuka. Si ono apa gak? Ora ning remote lho, Pak. Nek ana remote tekan jero, nek muni kluk-kluk, oh ada. Mosok di remote gak muni. Gak ngerti yo, batune entek, bingung, tawangi jekekal, dibuka, loh si ono, bingung. Yes. Itulah manusia, semuanya seperti itu, ahli hijab. Gak saya, gak sampean, semuanya, ya. Kecuali ahli syuhud, walaupun dia itu seperti itu akan bisa kembali lagi pada Allah. Oke, Bapak Ibu, itu apa yang bisa kami sampaikan dalam malam hari ini. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, sebelumnya saya mohon maaf, saya mau bertanya, apakah hakikatnya akhir zaman? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hakikatnya akhir zaman? Akhir iku pungkasan, zaman itu masa atau waktu. Ini dari mana saya menjawab? Ada dua kacamata. Kalau kita memakai kacamata syariat, itulah yaumil kiamah, datangnya hari kiamat, yang tandanya dunia dan seisinya itu dihancurkan oleh Allah. Ini dunia seisinya dihancurkan oleh Allah. Tidak ada kehidupan apapun, tidak ada juga yang hidup kecuali Allah. Guys, itu kacamata syariat sudah diajarkan mulai TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Pancet ya kui, belecet bolan baleni maneh. Ya. Tapi kalau kacamata hakikat tidak seperti itu. Apa akhir zaman ini? Akhir di mana hatimu itu sudah meniadakan selain Allah. Otomatis sebelum sampai zaman itu ada prosesnya, Pak. Apa prosesnya? Nafi isbat ini. Proses jenengan nafi isbat. Nafi isbat iki boleh ada di dalam tauhid ada yang mengatakan proses tahalli, ya, menuju tajalli. Mau tidak mau, jikalau Anda mengalami proses nafi isbat ini, wajib Anda itu masuk di dalam ajaran dinut tauhid. Udah. Sebab ini tidak diajarkan di SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi tidak. Tidak. Artinya ini tidak disampaikan di dalam syariat. Tidak. Berarti kita wajib fattabi'uni, mengikuti Kanjeng Rasul di dalam ajaran dinut tauhid baru. Lalu kita ada perintah untuk nafi isbat ini. Disinilah proses penghancuran. Setelah imanmu selain Allah itu sudah tiada, maka muncullah iman hanya pada Allah di dalam aspek apapun. Jadi dirimu sudah tiada, yang ada hanyalah kedirian, keakuan ingsun Allah. Bahasanya orang Islam, ya. Itulah yang dimaksud akhir zaman. Berarti secara hakikat itu terjadi sebelum akhir zaman yang dimaksud pandangan syariat. Barang siapa saat di dunia sudah mengalami akhir zaman secara hakikat, maka dia tidak akan yang namanya gelisah, yang namanya takut, yang namanya khawatir dengan keadaan yang disampaikan akhir zaman secara syariat. Di situ Bapak Ibu, karena sudah wis biasai, wis biasai, wis tahu, wis sering dilewati, jadi ya penak. Oke, ada lagi. Ibu ada
Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal gut nami kula Edi saking Tulangan. Nggih. Mengenai niku wae sing tiyang kurang ajar niku timbangan niku nek di subal niku balike saged pulih malih jadi wuni terus pundi Gus? Maksudnya mulih boleh kembali yang sebenarnya. Ada teman saya itu jualan, biasanya itu timbelnya itu dibor Gus. Nggih, terus Jadi kenyataan Gus, sampai saat ini niku mboten saged jualan malih. Biyen niku koyone sak juta. Sagete boleh kembali. Itu Bagaimana? Terus yang kedua Gus ngapunten, insya Allah di desa saya bulan 2 kalau Allah mengizinkan ngundang panjenengan. Matur mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lakukanlah taubatan nasuha. Taubat yang sebenar-benarnya taubat, yang tidak akan melakukan perbuatan kembali seperti semula. Iku carane. Iki nek tak urai, kalau kami urai dawane gak mari-mari. Porong Mojokerto kurang dawa. Cekake ngomong bertaubatlah. Caranya bertaubat, masuklah dalam ajaran dinut tauhid. Sebab husnul amal nataiju husnil ahwal, su'ul amal nataiju husnil ahwal, nataiju su'il ahwal. Bagusnya laku dohir iku ningali cermin di dalam ruhaniyah. Ruhaniyah cerminane kalau mingkol bin zahidin, dari hati yang mandang pada Allah mesti bagus. Tapi kalau ruhaniyah itu mingkol bin rohibin, mandangnya selain Allah mesti dunia, mboten bagus. Itu cekake ngomong satu. Nomor 2, perkara ngundang iku hak jenengan, ya. Saya terima, bukannya saya tidak mau, ndak. Memang ada jamaah menyarankan saya untuk mengurangi ceramah di luar karena kondisional. Nggih, tak jauhi matur suwun. Tapi saya nggak bisa menolak jikalau itu masih kosong. Cuman situ ai sandingane ojo sampak lali. Sego jagung, ya, jangan lodeh iwak, wis iku ai. Ojo sing engkung ngene aja. Nek pancen ana engkunge ya wis gawakno mulih ae cek dipangan arek pondok. Gak apa-apa. Jadi saya terima sarannya jamaah, saya aturkan matur suwun, tapi saya nggak bisa menolak. Manakala kalau toh itu masih kosong, jadwalnya masih kosong. Memang Pak, dulu itu kami lebih banyak berolahraga, tapi seiring berjalannya waktu umat ini tambah meludak, akhirnya waktunya untuk berolahraga nggak ada sama sekali. Jangankan olahraga badminton, nutuk ngewel golek aneh. Ngerti nutuk? Sidor niku lho Pak, iku nutuk dor gitu. Angel. Lah bagaimana saya sekarang itu khusus perangkat desa itu kerja berangkat jam 7 pagi, pulang jam 4. Coba. Aku dhewe sih yang bolos saya nek ngajine adoh.
Ya kami ke Pekalongan, gak mungkin toh barasar berangkat, gak mungkin toh. Yes, walaupun rodok-rodok bolos didik, bar duhur langsung berangkat. Ningali mawon jadwale kari ngoten. Lho istirahate kapan? Ya iku nang jero montor iku, hotel Bandung itu. Ban gelundung lah. Ya sik, enggak apa-apa. Nggak ada masalah bagi saya, nggak ada masalah. Sing penting waktunya kosong Pak ya. Kari melihat, tinggal melihat jadwal bulan 2 itu tanggal berapa. Tapi tolong kalau wis Ramadan free kami tidak keluar karena fokus untuk menyiapkan pemula-pemula khususnya itu ya. Khusus pemula-pemula BIMTEK dasar tauhid itu kami berikan. Jadi saya enggak menerima pengajian di luar ketika saat di pondok masih ada kegiatan, kecuali satu, mancing. Belum belas. Nggih, ada lagi, monggo.